Halo adik-adik, tahukah kamu jika manusia memiliki kemiripan dengan orang tuanya, tetapi memiliki perbedaan dengan manusia yang lain? Misalkan, ada yang memiliki mata sipit, juga ada yang memiliki kulit putih, kulit hitam, kemudian ada yang rambut ikal dan rambut keriting. Yuk simak dan temukan jawabannya. Pada materi pewarisan sifat, kita akan membahas materi genetik, hukum Mendel, dan kelainan genetik. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu materi genetik. Gen, apa itu gen? Nah, masih ingat bahwa bagian terkecil dari makhluk hidup itu adalah sel. Di dalam inti sel itu terdapat kromatin. Kromatin ini akan menebal menjadi kromosom. Nah, di dalam kromosom itu ada yang namanya gen. Di sini adalah sel, di dalam sel ada inti sel, di dalam inti sel itu ada kromatin. Kromatin ini akan menebal menjadi kromosom. Di dalam kromosom itu ada yang namanya gen. Diartikan sebagai sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu. Gen terletak di dalam kromosom. Kromosom terletak di dalam inti sel. Ini kromosom, ini inti sel. Di dalam inti sel ada kromosom. Di dalam kromosom itu ada gen. Jadi kromosom itu apa? Kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis kepada keturunannya. Bentuk-bentuk kromosom ada 4. Ada metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Keempatnya itu dibedakan dari letak sentromer dan lengannya. Kromosom memiliki tipe, yaitu dibagi menjadi 2. Ada tipe kromosom yang autosom dan ada tipe kromosom yang gonosom. Jika autosom, itu kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh. Sedangkan gonosom, kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu antara jantan ataupun betina. Contohnya, itu pada kromosom manusia. Pada laki-laki memiliki 22 kromosom autosom dan kromosom gonosomnya itu XY. Dan jika perempuan itu memiliki 22 kromosom autosom plus kromosom gonosomnya yaitu XX. Maka jumlah kromosom manusia itu ada 23 pasang. Yang 22-nya itu kromosom autosom dan yang satu pasangnya itu adalah kromosom gonosom. Di dalam kromosom itu ada yang namanya gen atau disebut juga DNA. Di sini akan dijelaskan perbedaan DNA dan RNA. Jika DNA itu bentuknya double helix. Komponen gulanya deoksiribosa. Jenis basa nitrogennya adenin, simbolnya A, guanin, simbolnya C, timin, simbolnya T, dan sitosin, simbolnya C. DNA ini berfungsi untuk pembawa sifat genetik. Nah, double helix itu seperti apa? Seperti ini. Jadi, berpasangan ini adalah bentuk dari DNA. Sedangkan RNA itu bentuknya single strand. Komponen gulanya ribosa. Jenis basa nitrogennya adenin A, guanin G, urasil U, dan sitosin C. Ini untuk bentuknya single strand atau tunggal. Ini adalah bentuk dari RNA. Tahukah kamu jika pembawa sifat keturunan itu ada khusus ilmu yang mempelajarinya, yaitu genetika. Apa sih genetika itu? Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Ilmu genetika diperkenalkan pertama kali oleh Gregor Johann Mendel. Nah, beliau melakukan penelitian itu menggunakan kacang ercis atau kacang kapri. Sebelum kita mempelajari tentang hukum Mendel, kita harus memahami dulu tentang istilah-istilah dalam ilmu genetika. Langsung saja
kita ke istilah-istilah dalam ilmu genetika. Parental, induk atau orang tua, biasanya disimbolkan dengan huruf P. Filial atau keturunan, biasanya disimbolkan dengan huruf F. Nah, filial ini dibagi menjadi dua, yaitu ada F1 dan F2. Jika F1 keturunan pertama berarti anak, dan F2 berarti keturunan kedua atau generasi kedua, yaitu cucu. Genotip, gabungan gen yang sifatnya tidak tampak atau tidak terlihat dari luar, disimbolkan dengan pasangan huruf. Genotip ini dibagi menjadi dua, ada genotip homozigot dan ada genotip heterozigot. Genotip homozigot itu dituliskan berupa gabungan huruf yang sama persis. Contohnya A besar atau A kecil. A besar itu berarti homozigot dominan. Dan A kecil itu berarti homozigot resesif. Sedangkan genotip heterozigot itu dituliskan berupa gabungan huruf yang tidak sama. Contohnya A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil, dan seterusnya. Fenotip, gabungan gen yang sifatnya tampak atau terlihat dari luar, biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Contohnya dari warna kulit, kemudian dari bentuk rambut dan bentuk mata, serta semua yang terlihat dari luar atau tampak dari luar. Selanjutnya ada sifat dominan, adalah sifat-sifat gen yang selalu nampak atau muncul, disimbolkan dengan huruf besar. Contohnya A besar, B besar, dan C besar. Sifat resesif, yaitu sifat-sifat gen yang tidak selalu nampak, berupa muncul apabila bersama-sama dengan gen resesif lain, disimbolkan dengan huruf kecil. Contohnya A kecil, B kecil, dan C kecil. Sifat intermediate, yaitu sifat keturunan yang mempunyai ciri perpaduan antara kedua induknya. Selanjutnya ada alel, yaitu pasangan gen dalam kromosom yang sama. Misalnya A besar A kecil, maka A besar berpasangan atau sealel dengan A kecil. Yang terakhir ada gamet. Gamet atau sel kelamin. Sel kelamin pada jantan yaitu sperma, dan sel kelamin pada betina yaitu sel telur. Ketentuannya, jika berasal dari genotip homozigot, ditulis dengan satu huruf genotipnya. Jika berasal dari genotip heterozigot, maka ditulis kedua huruf genotipnya atau secara terpisah. Contohnya, tentukan gamet dari genotip A besar, A besar A kecil, dan A kecil. Maka A besar gametnya A saja, karena sama ditulisnya satu saja. Dan A besar A kecil, maka gametnya A besar dan A kecil. Ini harus dipisahkan oleh koma atau ditulis dengan dan. Serta A kecil, maka gametnya A kecil. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like ya. Video selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Mendel dan kelainan genetik.